Selamat sore Bapak Ibu dan Saudara kekasih. Dalam ibadah pelayanan kategorial pada saat ini, kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk memuji dan juga mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya saya mengajak kita terlebih dahulu untuk satu di dalam doa. Kita berdoa. Sungguh luar biasa ya Tuhan untuk anugerah yang Tuhan berikan kepada kami, yakni nafas hidup yang baru Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk penyertaan di hari ini Tuhan, karena Tuhan menyertai segala aktivitas kami dan semuanya karena tuntunan kasih-Mu. Di sore ini kami umat-Mu Tuhan akan beribadah Tuhan di dalam ibadah pelayanan kategorial. Kiranya Tuhan menuntun kami bahkan ketika kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, supaya hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, berdasarkan takut akan Tuhan, sehingga apa yang keluar dari mulut bibir kata hamba-Mu adalah menjadi kehendak Tuhan Allah sendiri. Berkatilah setiap Bapak Ibu Saudara anak-anak yang juga mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, supaya mereka tidak hanya menjadi pendengar firman, tetapi menjadi pelaku firman, sehingga kehidupan mereka menjadi kehidupan yang diinginkan oleh Tuhan, yakni pembawa damai sejahtera bagi seluruh kehidupan ini. Terpujilah Engkau Tuhan, kami menyambut firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk di dalam membaca firman Tuhan. Oleh karena itu kita sikat berdiri menghormati firman Tuhan. Kita membaca firman Tuhan dari Mazmur pasal 107 ayat 39 sampai ayat yang ke-43. Kita membaca firman Tuhan ini, Bapak Ibu yang di rumah juga membaca firman Tuhan. Mazmur 107 ayat 39 sampai dengan ayat 43. Tetapi mereka menjadi berkurang dan membungkuk oleh sebab tekanan celaka dan duka. Ditumpahkannya kehinaan ke atas orang-orang terkemuka, dan dibuatnya mereka mengembara di padang tandus yang tiada jalan. Tetapi orang miskin dibentengnya terhadap penindasan, dan dibuatnya kaum-kaum menjadi seperti kawanan domba banyaknya. Orang-orang benar melihatnya lalu bersuka cita, tetapi segala kecurangan tutup mulut. Siapa yang mempunyai hikmat, biarlah berpegang pada semuanya ini dan memperhatikan segala kemurahan Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka mendengar dan melakukannya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Salam alehem untuk Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh sangat berbahagia kita pada sore hari ini, karena kita boleh mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan pada saat ini berjudul Tuhan memperhatikan orang-orang sengsara. Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang kekasih, dalam pembacaan firman Tuhan kali ini kita melihat bagaimana Allah berperan luar biasa di dalam kehidupan setiap manusia yang ada. Di sini dalam nyanyian Mazmur yang disampaikan, ini adalah nyanyian syukur. Nyanyian syukur bagi orang-orang yang telah mengalami penebusan, penyelamatan dari Tuhan. Dalam nyanyian Mazmur pasal 107, di situ kita melihat bagaimana perbuatan Tuhan, bagaimana karya Tuhan, bagaimana tindakan Tuhan yang sungguh sangat adil di dalam perjalanan kehidupan manusia. Di situ disampaikan, kalau kita membaca mulai juga dari ayat pertama sampai dalam perikop pembacaan kita, dan dalam perikop pembacaan kita di sana juga menggambarkan ada dua hal yang disampaikan kepada kita tentang perbuatan Tuhan yang sangat adil. Tadi disampaikan di dalam firman Tuhan pasalnya yang ke-39, tetapi mereka menjadi berkurang dan membungkuk oleh sebab tekanan, celaka dan duka. Ditumpahkannya kehinaan ke atas orang-orang terluka, dan dibuatnya mereka mengembara di padang tandus yang tiada jalan. Tetapi orang miskin dibentengnya terhadap penindasan, dan dibuatnya kaum-kaum mereka seperti kawanan domba banyaknya. Kalau kita melihat, kalau kita ingin mengerti ayat ini, kita akan melihat juga ayat-ayat sebelumnya supaya kita mengerti. Dalam ayat sebelumnya, di sana disampaikan ayat yang keempat. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus,
jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Maka berseru-seru mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Kemudian saya mengantar di dalam ayat yang ke-10. Ada orang yang duduk di dalam gelap dan kelam, terkurung di dalam sengsara dan besi, karena mereka memberontak terhadap perintah-perintah Allah dan menista nasihat yang maha tinggi. Maka ditundukkannya hati mereka ke dalam kesusahan. Mereka tergelincir dan tidak ada yang menolong. Maka berseru-seru mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibawa mereka keluar di dalam gelap dan kelam, dan diputuskannya belenggu-belenggu mereka. Ini Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih. Jadi kalau kita memperhatikan perikop pembacaan kita, sudah jelas di sana menunjukkan kepada kita bagaimana keadilan Allah itu sungguh nyata terjadi di dalam perjalanan kehidupan manusia, termasuk Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak, dan juga saya sendiri. Di situ dikatakan bahwa di dalam nyanyian pujian, nyanyian syukur dalam Mazmur 107, di situ sampaikan bahwa Allah memperhatikan setiap kehidupan, setiap tingkah laku yang dibuat oleh anak-anaknya, yang dibuat oleh ciptaannya, yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Tadi dikatakan bahwa Allah akan juga menghukum, Allah juga akan sangat marah, Allah juga akan menundukkan, membuat orang membungkuk terhadap manusia yang sombong, terhadap manusia yang curang, terhadap manusia yang jahat, terhadap manusia yang tidak mendengar nasihat Allah, terhadap manusia yang melawan segala perintah-perintah Allah. Nah, ini yang kita bisa lihat apa yang Allah lakukan kepada setiap manusia, terutama mereka yang sudah sangat mengerti kebenaran firman Allah, tetapi melanggar, menentang, membangkang terhadap perintah-perintah Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih, sungguh sangat ironis kita melihat bahwa tidak memang sedikit orang-orang percaya yang mengaku sebagai milik Kristus, yang mengaku sebagai anak Allah, ya, tetapi di dalam perbuatan mereka, dalam sikap mereka, dalam tutur mereka, mereka tidak menjadi contoh yang baik. Mereka malah menjadi contoh yang tidak baik bagi setiap orang yang ada di sekeliling mereka. Sehingga juga tidak sedikit orang-orang yang di sekeliling mencemooh, menghina Allah, menghina Yesus Kristus. Karena apa? Karena mereka melihat perilaku kehidupan anak-anak Allah itu sendiri, anak-anak Tuhan yang memang sudah mengaku, yang sudah percaya, bahkan juga aktif dalam setiap persekutuan orang percaya. Ya, mereka mencemooh, mereka menghina, ya, kelakuan-kelakuan apa yang sudah kita perbuat di dalam kehidupan mereka. Mereka melihat apa bedanya mereka dengan saya, ya. Walaupun saya dikatakan orang yang belum menjadi pengikut Tuhan Yesus, mereka yang juga mengatakan orang yang juga tidak aktif di dalam kehidupan peribadatan yang ada, mereka yang juga yang saat ini juga masih hidup di dalam kejahatan, mereka akan juga melihat mencoba apa bedanya perlakuan, apa bedanya tingkah laku, apa bedanya perilaku orang-orang yang mengaku percaya kepada Tuhan, tetapi faktanya dalam kehidupan yang mereka lebih jahat, ya, mereka melakukan hal-hal yang tidak senonoh, hal-hal yang bercela dibandingkan orang-orang yang tidak mengenal Allah dan belum mengetahui jalan kebenaran dan hidup. Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih, ini yang harus kita perhatikan bersama-sama. Ini yang harus kita jaga di dalam perilaku kehidupan kita. Apa yang tadi dikatakan oleh firman Tuhan, mari saya mengajak kembali. Kita membaca tadi Mazmur pasal 107. Di situ dikatakan ayat 39, tetapi mereka menjadi berkurang dan membungkuk oleh sebab tekanan, celaka, dan duka. Ditumpahkannya kehinaan di atas orang-orang terkemuka, dan dibuatnya mereka mengembara di padang tandus yang tiada jalannya. Lihat, belajar dari sejarah Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih. Dalam sejarah umat bangsa Israel, umat Israel ini sudah jelas katakan adalah umat pilihan Tuhan, umat yang diharapkan oleh Tuhan untuk menjadi pembawa damai di dalam kehidupan dunia.
Namun pada faktanya mereka sendirilah yang melakukan kecurangan, melakukan kejahatan, melakukan dosa yang ada. Apa yang kita bisa lihat dalam sejarah bangsa Israel, ketika mereka sudah mendapat tuntunan dari Tuhan, sudah diselamatkan oleh Tuhan, sudah dipanggil oleh Tuhan, dilepaskan oleh Tuhan dari penindasan, dari penjajahan, baik itu dari negeri Mesir, dari bangsa Mesir yang ada, mereka masuk ke tanah Kanaan yang ada. Mereka sudah merasakan pemeliharaan Tuhan di padang gurun, tetapi begitu mereka sampai di tanah Kanaan, tanah perjanjian yang ada, mereka hidupnya tidak bersyukur kepada Tuhan. Mereka melakukan kejahatan demi kejahatan di dalam kehidupan mereka. Ya, di antara saudara satu dengan saudara yang lain, tidak saling mengenal, tidak saling menghargai. Yang semakin mapan menindas yang lain, yang begitu juga yang lain. Ya, mereka juga melakukan kecurangan, penindasan, pencurian, melakukan tidak sesungguhnya di antara sesama mereka, terutama sesama di antara orang percaya bangsa Israel itu sendiri. Bahkan yang lebih ironi adalah mereka melanggar salah satu firman Tuhan yang sangat sungguh Tuhan sangat tekankan, yakni menyembah Allah-Allah yang lain. Itu yang selalu diulang-ulang disampaikan kepada kita. Dan akhirnya Bapak Ibu dan Saudara, apa yang Tuhan Allah lakukan, Tuhan tidak membiarkan namanya dipermalukan, namanya dicemooh, namanya dihina oleh bangsa-bangsa lain, bangsa yang tidak mengenalnya. Itulah sebabnya bangsa Israel dihukum, dibuang ke Babilonia, dan itu berulang-ulang kali. Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih, tadi dikatakan oleh firman Tuhan, mereka ditundukkan kesombongan, kecurangan, dan kejahatan, dan keculasan mereka sendiri. Ya, Allah tidak mau anak-anaknya itu melakukan hal itu. Nah, inilah juga menjadi satu pelajaran bagi kita semua, Bapak, Ibu, dan Saudara. Yang kedua, kita bisa melihat di mana juga Allah hadir. Ya, Allah adil di dalam segala tindakannya yang ada. Tadi juga disampaikan ayat 4, 5, 6, dan 7. Bahkan di dalam perikop pembacaan kita juga disampaikan di sana. Ayat 41, tetapi orang-orang miskin di bentengnya terhadap penindasan dan dibuatnya kaum-kaum mereka seperti kawan domba banyaknya. Orang-orang benar melihatnya lalu bersukacita, tetapi segala kecurangan tutup mulut. Itu kita bisa melihat ayat 4, 5, 6 dan juga dikatakan, bagi mereka yang sengsara, bagi mereka yang juga ada dalam penderitaan, Tuhan tidak menutup matanya. Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan bertindak adil. Apalagi kesengsaraan, penderitaan yang dialami oleh umatnya, oleh manusia, itu karena kebenaran. Atau juga karena perlakuan orang-orang yang jahat terhadapnya. Mereka dengan sabar menghadapinya semuanya itu. Dan Tuhan bertindak melindungi dan membentengi mereka. Karena mereka juga hidup di dalam kebenaran. Mereka menaati firman Tuhan. Walaupun ketika mereka hidup taat kepada Tuhan, ada penindasan yang mereka alami karena kebenaran itu. Tetapi Tuhan tadi katakan tetap melindungi, tetap memberikan keselamatan. Bahkan juga dikatakan mereka-mereka yang berlaku jahat pun akan juga dihalau dan ditindas oleh Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dua hal inilah yang harus kita pegang di dalam kehidupan kita. Bahwa Tuhan memang itu Tuhan yang mengasihi, ya, Tuhan yang panjang sabarnya luar biasa. Nah, ini yang terkadang menjadi satu hal yang membuat manusia, bahkan orang-orang percaya itu terkecoh. Pernah saya mendengar sebuah ungkapan ini sangat fakta. Ketika saya masih remaja, saya mendengar langsung, ya, orang mengatakan, oh, enak menjadi orang Kristen, enak menjadi pengikut Tuhan. Loh, saya bertanya, kenapa enak? Iya, ketika orang Kristen melakukan dosa, berkata kotor, berlaku mencuri, ya, atau melakukan kejahatan apapun, orang Kristen punya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengasihi, Tuhan Yesus mengampuni, katanya. Ya, nah, saya mendengar hal itu juga sangat kaget. Secara tidak sengaja dia mengaku bahwa Yesus yang adalah juru selamat itu adalah Allah yang Maha Kasih, Allah yang mengampuni.
Allah yang mengasihi orang-orang yang ada, yang telah melakukan kesalahan, kemudian diselamatkan, dibebaskan. Ya, saya mendengar hal itu, seperti itu. Tetapi juga saya mau sampaikan, dan saya katakan sama dia, memang Allah kami itu adalah Allah yang mengasihi, Allah yang sudah menyelamatkan. Tetapi Allah dalam Yesus Kristus, saya sampaikan juga, adalah Allah yang juga sangat marah, sangat murka ketika kami sebagai anak-anaknya, ketika kami sebagai orang percaya melakukan dosa, ya, dia akan juga marah. Jadi di sini Bapak Ibu dan Saudara, hati-hati dalam hal ini. Terkadang memang tidak sedikit orang terkecoh. Ada orang juga pernah mengungkapkan, oh hari Minggu ada pengakuan dosa, berarti setelah pengakuan dosa selesai kita melakukan dosa, kembali lagi ke hari Senin sampai hari Sabtu. Hari Minggu ada pengakuan dosa, kembali lagi hari Senin Sabtu kita melakukan dosa, kembali lagi ada pengakuan dosa. Nah, ini yang harus hati-hati Bapak Ibu dan Saudara kekasih. Setiap saat, ya, kita harus memperbaiki kehidupan kita. Setiap detik. Memang Tuhan itu Maha Pengampun, Maha Penyayang, Maha Pengasih. Ya, Dia bertindak adil, tetapi harus ingat, kasih Allah adalah kasih yang menginginkan anak-anaknya hidup menaati firman-Nya. Kalau anak-anaknya yang sudah mengetahui kebenaran itu melanggar, kita tahu apa konsekuensinya. Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih, kembali melihat, belajar bersama Bapak, Ibu, dan Saudara. Tidak sedikit orang-orang yang percaya mengaku Kristus yang ada hidup di dalam penderitaan. Penderitaan yang dikatakan di sini ada penderitaan akibat karena ulah dan kesalahan orang-orang percaya itu sendiri. Ya, mereka sudah melanggar firman Tuhan. Dan di sini Tuhan menegur, Tuhan menasihati mereka. Kalau ada yang bertobat, puji Tuhan, sadar dengan cepat. Tetapi kalau sudah dihajar oleh Tuhan, ya, sudah Tuhan ingatkan dia, sudah Tuhan tegur dia tidak bertobat, dan pada akhirnya dia putus nyawa. Ini yang bahaya, Bapak, Ibu, dan Saudara. Hati-hati di dalam hal ini. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, ayat yang ke-43 sebagai penutup di sini dalam Mazmur 107. Siapa yang mempunyai hikmat, biarlah ia berpegang pada semuanya ini dan memperhatikan segala kemurahan Tuhan. Ayat ini menjadi ayat penutup dalam Mazmur 107. Siapa yang memiliki hikmat, luar biasa. Kalau Bapak, Ibu, dan Saudara memiliki hikmat, pasti Bapak, Ibu, dan Saudara akan menaati firman Tuhan. Hikmat adalah selalu disampaikan kepada kita, bisa memilah mana yang baik, mana yang tidak baik. Sekali lagi, banyak orang pintar, tetapi belum tentu dia berhikmat. Ya, tetapi orang berhikmat tentunya adalah orang yang pintar. Belajar dari pengalaman yang ada. Pengalaman adalah guru yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kita. Kalau sudah ada pengalaman-pengalaman yang sangat pahit dalam kehidupan kita, apalagi karena kelakuan yang jahat yang kita lakukan, stop, berhenti berbuat dosa. Hiduplah menjadi hidup yang diinginkan oleh Tuhan. Itu yang harus kita ingat. Tetap rendah hati di hadapan Tuhan, mengasihi sesama, dan jalininlah hidup menjadi pembawa damai, dan juga menjadi orang-orang yang berani di dalam melakukan kebenaran. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara dalam kehidupan keluarga, pekerjaan, dan pelayanan sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari saya ngajak semua untuk satu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus untuk luar biasa karunia yang Tuhan berikan kepada kami semuanya. Tuhan Yesus, tolong, karena kami telah mendengarkan kebenaran firman, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami sebagai orang-orang yang sudah mengenal jalan kebenaran-Mu, tidak membawa orang-orang lain hidup di dalam kesesakan, hidup di dalam kejahatan. Seringkali kami mengabaikan firman-Mu Tuhan. Biar mulai pada saat ini, mulai pada detik hari ini Tuhan, kami boleh belajar untuk kembali memperbarui hidup kami, sehingga hidup kami adalah menjadi hidup yang diinginkan oleh-Mu Tuhan, menjadi pembawa damai bagi setiap orang, terutama kami sebagai orang tua, bagi anak-anak kami. Anak-anak kami boleh belajar dari orang kami sebagai orang tua, dan mereka akan menyaksikan hal itu dalam kehidupan mereka, dimanapun mereka berada.
Terima kasih Tuhan, berkati kami sebagai pelayan, sebagai umat GPB Immanuel Bung Karno Mataram. Berkati kami yang tinggal di kota Mataram dan seluruhnya Tuhan, bahkan seluruh pelayan dan juga jemaat-Mu yang ada di pos-pos pelayanan, di Sambalia, di Selong, bahkan juga yang ada di Praia. Berkati GPIB secara sinodal dan juga mupal yang ada Tuhan. Kami yang semua ditempatkan di berbagai tempat di kota-kota, bahkan kami yang ada di desa-desa di pedalaman, kami yang juga ada sebagai fungsionaris majelis sinode bersama dengan seluruh pegawai yang ada dan juga fungsionaris juga mupal yang ada, dan kami semuanya Tuhan Yesus berkati kami semua sehingga kehadiran kami sungguh luar biasa menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Berkatilah seluruh pemerintahan kami, masyarakat kami, berkati dunia yang ada dengan seluruh permasalahan, bahkan dengan masalah COVID-19 yang ada. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga. Kami berdoa berkati keluarga-keluarga jemaat-Mu GPB Immanuel Bung Karno Mataram yang ada. Berkati dalam kesusahan kami, berkati dalam penderitaan kami. Kuatkan kami semua menghadapi semua itu dalam masalah apapun juga, sosial, budaya, bahkan juga dalam ekonomi sekalipun, bahkan termasuk keimanan kami yang ada. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga untuk semuanya yang boleh kami lakukan Tuhan. Biar perjalanan kehidupan selanjutnya kami serahkan di dalam tangan pengasihan-Mu. Inilah doa kami ya Bapa, terimalah doa kami yang kami bawa. Dalam nama Tuhan Bapa Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, supaya kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu dan Saudara disilakan berdiri untuk menerima berkat. Arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Yesus Kristus, pengasihan dari Allah Bapa di surga, dan juga persekutuan Roh Kudus dalam ketritunggalan yang esa, kiranya memberkati kehidupan keluarga, Bapak, Ibu, dan Saudara, dan juga dalam kehidupan pekerjaan dan pelayanan, dimulai dari sekarang sampai selama-lamanya.